Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Putra Hindam dengan NIM 7070828011 dan rekan tim saya yaitu Faizi Alafa Wijaksana dengan NIM 707082800103. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sistem dan jaringan komputer. Yang pertama itu saya bagian komputer, yang kedua itu ada Faizi sebagai bagian jaringan komputer. Oke, selanjutnya apa sih yang ada di bagian komputer itu? Yang pertama itu apa itu komputer? Yang kedua itu komponen utama komputer. Yang ketiga fungsi dan jenis komputer. Dan keempat adalah manfaat komputer. Dan ini adalah topik yang akan saya bahas. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data berdasarkan serangkaian instruksi atau program. Komponen utama komputer. Yang pertama itu ada perangkat keras, hardware, seperti motherboard, penghubung komponen komputer, terus ada prosesor, otak komputer, kemudian ada heatsink, menghilangkan panas dan menyerap panas, terus ada VGA, mengolah dan menampilkan grafik, hard disk penyimpanan permanen, RAM, 4 penyimpanan sementara. Setelah itu ada perangkat input maupun outputnya, seperti mouse, keyboard, monitor, maupun printer. Kemudian berikutnya adalah contohnya. Oke, selanjutnya itu yang kedua ada perangkat lunak ataupun software. Program atau aplikasi yang menyediakan instruksi untuk komputer seperti Windows, macOS, maupun Linux. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga itu ada pengguna atau usernya, yaitu orang yang mengoperasikan komputer untuk tujuan tertentu, seperti pengajar, siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Nah, apa sih fungsi dan jenis komputer? Yang pertama, mari kita bahas pada fungsi komputer dulu. Yaitu bisa menjadi 4. Yang pertama itu ada pengolahan data, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi. Kemudian ada penyimpanan data, menyimpan informasi untuk pengguna di masa depan. Terus ada komunikasi, menghubungkan individu melalui jaringan. Kemudian ada otomasi tugas, mempermudah pekerjaan rutin. Selanjutnya, saya akan membahas yang jenis komputer. Yang pertama ada desktop yaitu komputer meja, cocok untuk pekerjaan intensif. Laptop tablet, cocok untuk mobilitas tinggi. Kemudian ada tablet dan smartphone, fleksibel, digunakan untuk akses cepat. Kemudian ada server, digunakan untuk mengolah data dan jaringan. Manfaat komputer. Manfaat komputer bisa banyak, salah satunya yang ada di sini di PPT. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai e-learning maupun penelitian, kemudian ada bisnis, otomasi, manajemen data. Kemudian ada hiburan, yaitu game, streaming, maupun media sosial. Penelitian, pengolahan data besar maupun simulasi. Kemudian ada administrasi, mempermudah pengolahan dokumen. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Frezi. Saya Frezia Wijaksana dengan NIM 707082400103. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian jaringan. Yang pertama itu, apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan juga sumber daya. Seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet. Jaringan komputer memungkinkan komunikasi antar perangkat dengan menggunakan media transmisi kabel atau nirkabel dan juga protokol komunikasi tertentu. Selanjutnya ada komponen utama jaringan komputer. Yang pertama itu ada perangkat keras atau biasanya kita sebut dengan hardware. Yang pertama ada server, komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya untuk perangkat lain. Yang kedua ada klien, yaitu komputer pengguna yang mengakses layanan dari server. Yang ketiga ada router, yaitu menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain seperti internet. Yang keempat ada switch, yaitu menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lokal. Yang kelima ada access point,
yaitu memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel. Berikut adalah contohnya. Yang kedua adalah media transmisi. Media transmisi sendiri adalah saluran fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat lain dalam suatu jaringan. Media ini menjadi perantara agar data dapat ditransfer dalam bentuk sinyal listrik, gelombang elektromagnetik, ataupun cahaya. Terbagi menjadi dua, yaitu media kabel dan juga media nirkabel. Yang pertama adalah media kabel. Media ini menggunakan kabel fisik untuk mentransmisikan datanya. Yang A ada twisted pair cable, yaitu digunakan dalam jaringan telepon atau LAN. Selanjutnya terdiri dari dua kabel tembaga yang dililitkan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Contohnya adalah kabel Ethernet Cat5, Cat6. Yang B ada coaxial cable. Memiliki inti tembaga yang dikelilingi oleh insulasi, pelindungan logam, dan lapisan luar. Yang C ada fiber optic cable. Menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya, kecepatan tinggi dan mampu mentransmisikan data jarak jauh, cocok untuk backbone jaringan besar. Yang kedua, media nirkabel atau wireless media. Media ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data. Yang ada gelombang radio, digunakan untuk jaringan lokal nirkabel, memungkinkan koneksi internet tanpa kabel. Yang B ada microwave, digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan frekuensi tinggi, membutuhkan garis pandang langsung antara pengirim dan penerima. Yang C ada infrared, digunakan untuk komunikasi jarak pendek seperti remote TV. Yang D ada Bluetooth untuk komunikasi nirkabel jarak pendek seperti untuk menghubungkan ponsel dengan handset. Yang E ada satelit, digunakan untuk komunikasi global seperti internet satelit. Contohnya terdapat pada berikut. Selanjutnya ada protokol. Sekumpulan aturan dan prosedur yang mengatur cara perangkat dalam jaringan saling berkomunikasi dan bertukar data. Protokol menentukan bagaimana data dikirim, diterima, diinterpretasikan oleh perangkat, sehingga memungkinkan komunikasi yang terstandarisasi dan efektif. Ada TCP atau IP, itu tuh protokol utama untuk komunikasi dalam jaringan. Selanjutnya ada HTTP atau HTTPS untuk mengakses halaman web. Yang ketiga ada FTP untuk transfer file. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan jenis jaringan komputer. Fungsi jaringan komputer ada 4. Yang pertama adalah berbagi sumber daya atau resource sharing, memungkinkan beberapa perangkat berbagi berbagai perangkat keras seperti printer, scanner, dan perangkat lunak seperti aplikasi secara efisien. Yang kedua berbagi data dan informasi, memudahkan pengiriman dan penerimaan data atau dokumen antara perangkat dalam jaringan. Yang ketiga ada komunikasi, memungkinkan pengguna komunikasi melalui email, pesan intent, panggilan suara, ataupun video. Yang keempat ada mendukung akses jarak jauh. Pengguna dapat mengakses data atau perangkat yang terhubung ke jaringan meskipun berada di lokasi yang berbeda. Selanjutnya jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jangkauannya dan berdasarkan topologi. Yang pertama kita masuk dulu ke berdasarkan jangkauannya. Yang pertama itu ada LAN, lokasi area network, yaitu jaringan lokal seperti di rumah ataupun kantor kecil. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network, itu tuh mencakup area kota seperti kampus, universitas. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network, itu jaringan global seperti internet. Selanjutnya berdasarkan topologi. Yang pertama ada topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung dalam satu jalur. Yang kedua ada topologi star, yaitu semua perangkat terhubung ke perangkat pusat atau switch. Yang ketiga ada topologi ring, perangkat terhubung membentuk lingkaran. Yang keempat topologi mesh, yaitu semua perangkat terhubung satu sama lain. Selanjutnya adalah manfaat jaringan dan komputer. Manfaat dan jaringan komputer terbagi manfaat dan jaringan komputer ada 4, yaitu berbagi sumber daya seperti printer, file, dan lain-lainnya. Yang kedua ada komunikasi cepat dan efisien. Yang ketiga kolaborasi jarak jauh. Yang keempat mendukung otomatisasi dan integrasi sistem. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.